Kakak. Kebetulan sekali. Qingyu. Iya, Ajin sengaja mengajakku makan. Kita duduk bersama saja. Kalau tidak, kami perlu membicarakan pekerjaan, kurang nyaman. Lebih baik duduk di sana saja. Tidak apa-apa, karena Nona Lin mengundang. Bagaimana kami bisa menolak? Silakan dinikmati. Adik, tunanganmu ada di depanmu. Melihat wanita lain seperti itu, tidak pantas kan? Apa hakmu menanyai aku? Kamu tidak lupa masalah kecelakaan itu kan? Tidak lupa. Makanya, aku dan Cheng Yu, jodohnya cukup dalam. Qingyu, pekerjaan apa yang perlu kamu bicarakan dengannya? Oke, karena Anda keluar untuk makan, makan dengan baik, jangan bicara tentang pekerjaan. Ayah Cheng Yu. Pekerjaan apa yang harus dibicarakan di restoran? Kamu dan Bosio datang untuk bicara apa? Kami datang untuk bicara hal yang sama. Kalau begitu, aku dan Ajin datang untuk kencan, kalian juga. Kami juga. Ajin, lihatlah kakakmu yang santai. Lalu lihat dirimu, tegang sekali. Ayo. Cisipai. Fei Zhang, menurutku masakan di restoran ini tidak terlalu enak. Bagaimana kalau kita pindah tempat saja? Aku juga setuju, aku tahu restoran yang enak. Kami duluan ya, kalian makan saja pelan-pelan. Qingyu. Proyek Nancheng, kamu tidak mungkin tidak mau kan? Kalau mau, duduklah. Aku bisa membantumu mendapatkan proyek ini. Setelah berhasil, aku akan mengumumkan kabar pernikahan kita ke masyarakat. Nona Lin. Terlalu tergesa-gesa. Hanya hubungan pernikahan yang stabil yang bisa meyakinkan mitra. Kita bukan pernikahan bisnis, ini lebih menguntungkan. Perkembangan keluarga kita. TAPI. Aku juga tidak berharap kamu membangun citra suami penyayang. Saat diperlukan, muncul bersamaku saja. Hubunganmu dengan Cheng Yu, aku bisa menerima. Aku tahu, kamu cuma main-main aja. Diam. Hubunganku dengannya bukan urusanmu. Kamu malah membelanya. Trik kotor dia semua orang di kota Jiang tahu. Aku cuma bicara fakta. Aku ingatkan sekali lagi, urusanku dengannya. Kalau begitu aku juga ingatkan. Akulah tunanganmu. Sepertinya Nona Lin agak pelupa. Dulu yang muncul. Jangan memitaskan pertunangan ini adalah Josong. Jadi tunanganmu seharusnya dia, bukan? Atau harusnya aku memanggilmu Ibu Tiri. Kamu mau memaksaku mundur dari pertunangan? Tidak mungkin. Selama ini berkat keluarga Lin, kita sudah dapat banyak koneksi dan keuntungan. Proyek baru mulai, kalau aku tidak kerja sama, cuma kamu sendiri. Bisa menanganinya? Aku justru penasaran. Dengan pilihanmu. Semua perhatikan tender siang ini. Kita harus fokus 200%, nanti aku yang bertanggung jawab. Untuk presentasi perencanaan, Zhao Yong. Kamu yang hitung sampel yang dibawa, Chen Su. Kamu periksa dokumen untuk juri. Saya. Hari ini kita harus menang dengan gemilang. Putarkan musik Avengers buatku. Semuanya. Hari ini kita akan tunjukkan pada Joshang. Apa artinya, 3 hari tidak bertemu, harus lihat dengan mata baru. Betul. Changlong cuma bisa andalkan kekayaan mereka. Kalau tidak,
Produk lama mereka sudah harus pensiun. Jangan bahas orang lain, fokus pada pekerjaan kita. Semangat! Cheng Yu, tak kusangka setelah tahu kebenaran kecelakaan. Kalian masih bisa bersama. Di tender nanti. Akan kubuat kalian malu. Bos Yo, tenang saja. Sudah kuatur semuanya. Baiklah, semuanya. Tadi adalah presentasi perusahaan kami. Untuk tender ini. Dalam proses tender selanjutnya. Semoga mendapat dukungan dari semua. Terima kasih. Rencana Changlong cukup detail ya. Cheng Yu ingin memenangkan tender. Susah deh. Halo semuanya. Saya Cheng Yu, CEO Hongye. Hari ini saya lepas hak voting. Hasilnya terserah kalian. Saya akan investasi ke Hongye atas nama Ben Yun. Dukung saya di rapat pemegang saham. Oak. Hari ini saya cuma mau menunjukkan. Ide kami adalah memasukkan camian ke dalam game sebagai persediaan. Dengan sistem kupon undian, menarik pelanggan secara tepat. Waduh, maksud lo? Mau Ben Yun yang bantu marketing lo? Jangan ngaco. Selain itu, desain produk kami didukung desainer pemenang penghargaan. Bahkan ada desain anti lengket untuk camilan. Pasti gaming dan mobil bisa barengan. Nanti saya jelaskan lebih detail. Pintar hindari yang sulit. Cuma bahas yang mereka jago. IDE Lu. Dia sangat waspada sama aku. Ini kontrak antara Elvesen Group dan kami. Kalau Hongye menang, anak perusahaan Elvesen akan langsung distribusikan. Lalu kita gabung dengan game. Promosi offline bakal sangat efektif. Lo emang jago. Tempat tidur Chen Wenyu aja lo naikin. Jago banget, jago banget. Isi kepala cuma pikiran mesum. Muka cangong lo nodain. Sekarang masuk sesi voting. Terima kasih partisipasinya. Seluruh pemegang saham dan direksi Ben Yun sudah memilih hasil terbaik. Selamat, Hongyi. Saya keberatan, mau lapor. CEO Hongyi Demi Tender. Menggoda asisten CEO Ben Yun, licik banget. Kami sangat menentang praktik kotor ini. Bos Joe Kessel benar. Kami sangat menentang perilaku buruk ini. Ben Yun kan perusahaan besar. Jangan biarkan mereka nodai industri kita. Hongye harus mundur dari tender. Hongye, mundur dari tender. Hongye mundur. Qiu Xiang, kamu bilang aku menang tender bengawan dengan bantuan asisten KI. Apa buktimu? Foto-foto ini adalah bukti terbaik. Cuma beberapa foto, langsung bikin cerita. Cheng Yu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Dulu demi menarik dana untuk Hongye, kamu sangat patuh pada Bos Yo.
Dari atas sampai bawah, selalu bersama, terutama keahlianmu di ranjang. Membuatnya ketagihan. Diam. Kalau masih ngomong sembarangan, aku yang beraksi. Qiu Shang, kamu bukan manusia. Bisa nggak mulutmu dijaga? Kalau Bos Qiu tahu kelakuanmu seperti ini, apa dia bakal bangkit dari kubur untuk menamparmu? Aku suka Bos Cheng. Ada masalah? Ini kan pemeran utama, pas banget. Kamu ceritain gimana caramu menggoda janda kaya. Atau, kami juga mau belajar. Bos Cheng, Bos Cheng gak mau berantem denganmu. Itu karena dia baik hati. Tapi Qiu Shang, omonganmu tadi murni fitnah. Yao Jin, bagaimana dia melalui Wan Chuan? Mengendalikan Hong Ye, semua yang hadir di sini tahu. Tapi Bos Cheng tidak bergantung. Dia ikut tender secara aktif, bahkan Wan Chuan pun dia anggap remeh. Masa mau bergantung padaku? Sebenarnya aku. Di acara pertukaran merek. Pada Cheng Yu. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Kalau tertarik pada wanita mandiri dan dermawan adalah dosa, maka aku minta maaf sepenuh hati pada semua orang. karena kamu mengaku punya hubungan dengan Bos Cheng. Maka untuk voting tender ini, Bos Liu, kami minta Hong Ye didiskualifikasi. Voting ulang. Karena kamu mengaku punya hubungan dengan Bos Cheng. Maka untuk voting tender ini, Bos Liu, kami minta Hong Ye didiskualifikasi. Voting ulang. Pertama, aku suka Cheng Yu, terang-terangan. Kedua, sebelum lelang dimulai, aku sudah menyerah untuk memilih. Ada dokumen yang membuktikannya. Kamu mundur dari pemilihan. Apa kamu layak? Karena Bos Qiu sudah memaksa seperti ini, maka aku hanya bisa di sini. Yang sebenarnya adalah CEO dari Cloud Collapse. Benar, dia adalah CEO sebenarnya dari Cloud Collapse. Dan juga pemegang saham terbesar. Jadi, mari kita beri selamat kepada Hong Ye. Karena memenangkan lelang game Cloud Collapse kali ini. Bos Kai menyembunyikan ini dengan baik ya. Maaf, aku terus menyembunyikannya darimu. Kamu pikir mengatur Qiu Shang untuk membuat masalah bisa memaksa mereka putus. Dia dan Pei Zheng terlihat sangat mesra. Dia tidak pernah memperlakukanmu seperti itu, kan? Zhou Jin, aku sangat kasihan padamu. Mengendalikannya selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menyerah. Tidak menyangka begitu cepat, dia malah mendekati kakakmu. Urusanku dengannya, bukan urusanmu. Ayo kita minum bersama. Bersulang, ayo Kak Yu. Bersulang. Kak Yu, jangan minum sendirian. Apa kamu masih marah pada kakakku? Kakakku tidak memberitahumu identitasnya. Pasti karena takut setelah kamu tahu. Kamu tidak akan ikut lelang Cloud Collapse. Maafkan dia ya. Aku tidak marah padanya. Hanya saja, pikiranku sangat kacau. Tidak apa-apa, aku akan pikirkan lagi. Kak Yu, kamu tidak boleh seperti ini. Kalau kamu seperti ini, Bos PI juga akan sedih.
Halo. Bos Pei ya? Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Sampai jumpa malam ini. Lihat apa lagi? Makan saja. Mau tambah sesuatu? Suka? Ini bukan Bos Pei? Ada apa? Masih ada yang belum kau beritahu? Buru-buru datang untuk memberitahu? Masih ada. Aku adalah pemilik 2 villa di Shanghai. Investor perusahaan baru di dalam negeri, nasabah besar 4 ban. Oke, sudah bisa. Benar-benar berhasil kamu pasang. Kalau begitu, coba kamu jelaskan. Bos besar seperti kamu mendekati aku. Apa maksudnya? Aku tidak pantas. Aku selama ini tidak bilang. Karena melibatkan banyak hal. Ayo. Aku benar-benar ingin pamer sama kamu. Selain itu, selama masa tender, memang seharusnya saling menghindari kecurigaan. Selanjutnya, aku ingin membuktikan. Kesuksesan Hongye itu berkat dirimu sendiri. Kamu benar-benar hebat. Tentu saja, ini langkah pertama aku dan Hongye. Di masa depan, aku dan Hongye akan melewati badai bersama dan tumbuh dengan cepat. Lalu sepenuhnya mengendalikan hidupku. Aku bersamamu. Lihat saja performamu. Bos Pei, ada waktu sekarang? Mereka sebelumnya pernah kerjasama, tapi karena masalah dana tidak sepakat. Jadi berpisah jalan. Yang penting adalah urusan dulu. Sedang apa? Bagus, kamu lihat apa? Aku datang malah ditutupin. Ada apa yang tidak boleh dilihat? Tidak ada. Bos PI,
Lain kali, aku akan janji sesuai waktu domestik. Maaf ya, aku mengganggu. Oke bos Ye, kita janjian lain kali. Sekarang sudah tahu. Aku tahu apa? Aku tahu, bukan? Kamu tengah malam. Di sini mengeluarkan suara aneh, aku datang. Kamu malah nutupin layar ini, aku. Navigasi butuh rapat video. Tunggu sebentar. Maksud kamu? Perusahaan navigasi yang top global itu? Tim bos Ye sangat ahli. Dalam due diligence proyek lama grup, Hong Ye, Wan Chuan, dan Shen Hua, pembukuan mereka setelah melalui mereka akan menjadi lebih jelas. Juga bisa memberi pertanggungjawaban ke Bos Chen. Untuk kerjasama kita selanjutnya, akan lebih lancar. Terima kasih. Kamu kok hebat sekali? Perusahaan kecil seperti Hong Ye sebenarnya pasti tidak bisa minta bantuan navigasi. Aku mau tidur dulu. Aku sendiri gimana foto pengantin? Lagi pula, di luar banyak media, gimana aku keluar? Dia melakukan ini, membuat kedua keluarga kita jadi bahan tertawaan. Boss Show bilang, nanti bisa disunting masuk. Soal wawancara, kamu bisa ceritakan kisah cinta kalian yang sangat romantis. Boss Show tahu kamu sangat ahli dalam hal ini. Kamu bilang padanya, sejak Eugene setuju dengan perjodohan, dia harus tahu. Apa itu kepentingan bersama? Suyo, kamu harus membantunya, bukan hanya menonton. Dia bertingkah seperti orang bodoh. Cepat pulang ya, hati-hati di jalan. Aku tidak mau pulang. Ada apa ini, Bos Pei yang terhormat? Bisa-bisanya merajuk di sini, aku akan rekam ya. Tidak perlu aku temani ke atas. Tidak usah, Liu Yu sudah mengingatkanmu berapa kali. Kembali bekerja, Bos Pei. Jangan-jangan karena pacaran, kerjaan jadi lupa. Kalau begitu aku mulai meragukan proyek kita ini. Perusahaan ada Liu Yu, yang paling penting sekarang adalah menemani partner bisnis terpenting kita. Kalau aku sekarang benar-benar lelah. Mau istirahat, kamu pergilah. Sudah, kalau Chen Su lihat kamu seperti ini, nanti dia dan Zhao Yong akan menertawakan kita lagi. Kalau begitu aku akan carikan dia pacar, jadi dia tidak akan mengganggu kita lagi. Ngomong-ngomong, apa kamu tidak merasa Zhao Yong agak tertarik pada Chen Su? Benarkah? Itu tergantung dia sendiri, punya kemampuan atau tidak. Yang penting sekarang aku mau menagih utang dulu. Kamu kekanak-kanakan sekali. Baiklah, aku benar-benar harus pulang, nanti ketemu lagi. Aku pergi. Nanti malam aku jemput. Ya, aku tunggu. Benar-benar pergi ya. Chen Su, kamu pulang awal hari ini? Kenapa pintunya tidak ditutup? Sudah sampai rumah. Mau pergi kemana lagi? Bagaimana, seru tidak? Eugene, kamu gila ya? Lihat ini, kalau suka memotret, teruslah memotret sampai puas. Kamu gila? Lepaskan aku. Siapa yang menyuruhmu bersamanya Cheng Yu?
Kau hanya ingin mempermalukanku. Ini kekeramu mensenteku. Lihatlah. Betapa kotornya dirimu. Kau yang kotor. Kau milikku, bahkan jika mati. Saya akan menjadikan jika dia lembaka. Pergi. Aduh, ini saja bisa lupa. Kau milikku. Laporkan polisi, kau tetap harus menemaniku. Kau menyedihkan. Aku menyedihkan? Lihat, lihat luka-luka di tubuhmu ini. Lepaskan. Betapa indahnya tanda ini. Lepaskan. Hanya begini kau pantas bersamaku. Gila kau. Lepaskan. Chaeng Yu. Fei Zheng. Apa kau gila? Hutang antara kami bersaudara, hari ini harus diselesaikan. Chaeng Yu. Maaf. Aku tak bisa melindungimu. Aku tak akan biarkan kau terluka lagi. Kalian berdua ingin membunuhku ya? Membunuhmu. Bertahun-tahun tak juga berhasil membunuhmu. Bajingan ini. Pam and Joe. Xiao Shu. Masalah Zhojin. Pementak perlu sempinikan lagi diriku. Jika dia tak mau penuhi kewajiban, maka pernikahan ini tak perlu dilanjutkan. Bagaimanapun, sekarang bajiku. Dia adalah bom waktu. Xiao Shu, Ajin hanya sesaat tidak sadar. Jangan gegabah. Buru-buru APA. Keluarga kami sepakat menikahkan penerus. Kau kan tak cuma punya satu anak. Aku bukan Yojin, aku tak mau jadi bidakmu. Asheng, meski kau ganti marga, darah yang mengalir di tubuhmu tetap darahku. Kalian berdua bersaudara, demi seorang wanita, bertindak gegabah. Aku juga tak mau urusi lagi. Memang otak Ajin bermasalah. Masih ingin membatalkan pertunangan dengan keluarga Lin. Dengan ulahnya ini, Wan Chuan pasti akan menghadapi masalah besar. Di saat genting seperti ini, aku butuh bantuan yang handal. Kembalilah dan bantu ayah. Aku tahu. Bang Yin sekarang sedang di puncak kejayaan. Jika aku menyerahkan Sheng Hua kembali padamu, tiga hari, pikirkan baik-baik. Hasil investigasi Ling Hang sudah keluar. Semua operasi ilegal Wan Chuan melalui Hong Ye sudah terungkap. Kita diam dulu. Aku harus mencari bukti bahwa Hong Ye tidak tahu.
Semyo Bukti, ini ada di dalam Wanchuan. Kamu mau kembali dan terjun ke sarang harimau? Yosong sudah mencariku. Oh ya, ada satu hal lagi yang terungkap. Yojin bekerja sama dengan keluarga Qiu dari Changlong untuk menjebak ayah Cheng Yu. Mengakibatkan Hong Yi bangkrut dalam semalam. Satu-satunya keuntungan adalah Yojin mendapatkan Cheng Yu. Mengurungnya selama 3 tahun. Baik. Jaga baik-baik dia. Kamu sudah bangun. Apa maksud ucapan kalian tadi? Kamu dengar semuanya. Dulu Yojin yang menjebak. Hingga perusahaan keluargaku bangkrut. Aku akan mencarinya. Tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? 3 tahun. Selama 3 tahun ini aku menahan semua kelakuan buruknya. Hanya karena mengingat sedikit kebaikannya dulu. Sekarang ternyata semua itu palsu. Kamu mau menemuiku? Terkejut? Aku masih bisa muncul di hadapanmu dengan selamat. Maaf Cheng Yu, waktu itu aku terlalu emosi. Tapi semua ini karena aku mencintaimu. Cinta? Cintamu adalah menghancurkan perusahaan keluargaku. Membuatku menjadi burung emasmu, dihina orang. Cintamu adalah menarikku erat-erat. Membiarkanku tenggelam di bak mandi. Bukan begitu, Cheng Yu. Aku hanya terlalu ingin bersamamu. Apapun yang kau mau akan kuberikan, asal kau patuh. Yojin. Aku selalu mengira. Saat Hong Ye mengalami krisis dulu. Kau yang menolong. Jadi selama ini, atas tindakanmu yang keterlaluan, aku terus menahan diri. Sampai sekarang aku baru tahu, semua ini adalah rencanamu. Cheng Yu, maafkan aku. Maaf aku salah, maafkan aku ya. APA kau. Suka dengan tipe seperti Pei Heng? Aku. Bisa jadi seperti dia, aku bisa belajar kok. Asal kau tidak meninggalkanku. Aku bisa belajar. Aku mencintai Pei Sheng karena dia menghargaiku. Mengerti aku, dia tidak memaksaku melakukan hal yang tidak kuinginkan. Juga tidak memaksaku menerima perasaannya, apalagi mengontrolku dengan cara kasar. Setiap luka di tubuhku ini, semua berkatmu. Maaf Cheng Yu. Aku bisa berubah, percayalah padaku, aku bisa berubah. Yojin, aku benar-benar meremehkanmu. Mulai sekarang, hanya ada hidup atau mati antara kita. Kau pikir dia benar-benar mencintaimu? Yosong sudah menemui dia. Dia merusak hubungan kita. Menjatuhkanku, merebut hak waris Wanchuan. Kau pikir itu cinta sejati? Sebenarnya itu hanya lelucon. Ucapanmu tidak akan kupercaya satu kata pun. Cheng Yu. Lau Yezi. Zheng. Kok bisa cepat sekali datangnya? Ini lebih cepat dari yang kuduga. Kakyu. Ada apa? Kerja sama kita dengan Bengyun dihentikan. Kontrak sudah disetujui, produk sudah di jalur produksi. Uangnya hilang, aku baru saja tanya dia, katanya dihentikan.
Dia tidak mau kasih kita uang lagi. Gimana ini? Benar? Terima kasih kepada rekan-rekan media yang hadir di konferensi pers Wan Chuan. Hari ini, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sejawat. Kita, ayah dan anak, kembali berjuang bersama. Apa kamu juga mau bicara ke media? Halo semua, saya Pei Zheng. Mulai hari ini, saya akan bekerja sama dengan ayah saya untuk mengelola Fang Chuan dengan baik, mengutamakan kualitas, menjaga kepercayaan, dan melayani masyarakat. Hari ini, ada satu hal lagi yang ingin diumumkan, atau lebih tepatnya, untuk memberikan penjelasan kepada semua. Dulu, grup Wan Chuan dan grup Lin menjalin pernikahan bisnis yang indah. Hal ini tidak akan berubah. Xiao Shu, berdiri sebentar. Zheng. Jadi hari ini, juga merupakan pengumuman pertunangan. Lin Shu dan Pei Zheng. Sebagai penerus, ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Jangan berlebihan. Baik. Pasangan yang sempurna. Cepat ambil foto Nona Lin dengan cantik. Kenapa pertunangan ini tidak dibicarakan denganku? Dulu, keluarga Lin dan You menandatangani pernikahan untuk penerus. Pei Zheng, jangan marah seperti itu. Kita hanya pernikahan bisnis, setelah menikah kita bisa hidup masing-masing. Kedepannya, selama ada acara yang harus aku hadiri atau proyek yang harus dikerjakan bersama, kita saling menjaga wajah saja. Sudah dengarkan? Xiao Shu orang yang paham. Belajarlah baik-baik dari tunanganmu. Masa depan Wan Chuan masih banyak bergantung pada grup Lin. Zheng Yu, dengarkan penjelasanku. Baik, katakan padaku, kenapa kamu kembali ke keluarga Yo? Dan bertunangan dengan Lin Shu? Lalu aku ini apa? Aku hanya bisa membantu Hong Ye dan Xu Hua. Jika aku kembali ke keluarga Yo dan warisi Wan Chuan, ini solusi terbaik. Kamu bisa saja memberitahuku. Kita sudah sepakat untuk jujur satu sama lain, tapi apa yang kamu lakukan? Aku benar-benar tidak tahu soal pertunangan ini. Tidak tahu. Lalu soal kembali menjadi penerus? Kamu juga sama sekali tidak tahu? Kamu sudah memilih untuk kembali ke keluarga Yo, ya? Kalau begitu, aku juga akan memberitahumu jawabanku. Kita putus. Kamu kenapa di sini? Ketika kamu di sampingku, kamu hanya minum anggur. Tidak pernah mabuk seperti sekarang. Begitu juga. Memata-matiku sudah menjadi hobimu. Hari ini, Pei Zheng membuatmu jadi bahan tertawaan. Bagaimana aku tega membiarkanmu sendiri? Yakin gak mau menyapa? Gak perlu. Masa mantan pacarmu sendiri harus sampai segitunya? Sekarang aku adalah penerus Wan Chuan. Asal kau jujur padaku, aku akan berusaha membantu. Tapi kalau kau berani mengkhianatiku, tanggung sendiri akibatnya. Bagus, pantas jadi pria pilihanku Lin Shu. Mereka memang cocok.
Kalau kau cuma mau menertawakanku. Sekarang sudah puas kan? Cheng Yu, inilah akibatnya kau tidak menurut. Aku tidak salah kan? Pei Zheng kembali ke keluarga You. Sudah direncanakannya sejak awal. Langsung tunangan dengan Lin Shu, orang seperti dia. Barulah pengecut, munafik, sudah kubilang dari dulu. Sifat aslinya. Apa itu keluarga atau cinta, di matanya. Hanya alat untuk dimanfaatkan saja. Pei Zheng sampah. Nggak ngaruh kau juga bajingan. Kalau menghinaku bisa membuatmu lega. Silakan saja. TAPI Cheng Yu. Kau bilang aku tak paham cinta, aku akui. TAPI. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan ubah semua yang kau benci. Sumpah. Kalian berdua lucu banget sih. Dua penjahat karbitan, masa? Aku harus cari pria di tumpukan sampah? Sebentar. Kak, sekarang aku dengannya, kau nggak keberatan kan? Adik, sekarang akulah penerus Wan Chuan, jangan macam-macam lagi. Penerus macam apa? Kuma Payan Josong. Istimewa apa sih? Atau kau pikir si tua akan membiarkanmu? Kalau kalian berdua cuma mau omong kosong, pulang saja. Jangan muncul lagi di depanku. Cheng Yu. Bos Joe kena masalah. Boss Joe jual Hong Yi. Pergi. Pergi semua. Kau jual Hong Ye. Informasimu selalu akurat. Bukankah Suyo sudah memberitahumu? Masih perlu tanya aku lagi? Terserah. Meski kau jual Hong Ye, aku punya cara lain. Buat Cheng Yu tak bisa lepas dariku. Anak sudah besar. Bahkan ayah tak dihargai lagi. Kapan kau pernah menganggapku sebagai anak? Ibuku bunuh diri karena depresi, itu berkatmu. Luka di tubuhku ini juga berkatmu. Sekarang aku akhirnya punya wanita yang kusuka. Tapi kau, demi menjelak keluargalan. Sekarang tak bisa mengontrolku lagi. Suruh kakakmu pulang, menikah dengan Lin Shu. Kita semua ada dalam rencanamu. Semua untuk dirimu sendiri. Semua yang kulakukan. Bukankah untuk kalian berdua? Dasar brengsek. Kau pikir aku tak berani melawan, Yo Song? Kau meremehkanku. Ajin. Inikah cara bicara dengan ayah? Dengan apa kau berhak menasehatiku? Bukankah kau selalu bilang ingin mandiri? Kok sekarang jadi anjing penjilatnya? Aku bisa pulang. Karena kau tak berguna. Ayah. Lin Shu bilang kalian kencan hari ini. Ya. Sepertinya, urusan pernikahan politik sudah kau pikirkan. Aku setuju, asal baik untuk Wan Chuan. Ayolah. Ini artinya kau sudah dewasa. Asheng begitu bijak. Ayah akan berdiskusi denganmu untuk segala hal. Tak akan mengambil keputusan sepihak lagi. Terima kasih, ayah. Cheng Yu, aku membentukmu perlahan. Hingga sempurna seperti ini. Kau hanya milikku. Halo Yujie, ada masalah. Cepat lihat trending. Trending?
Suruh tim teknis hapus semua video dan foto. Bonus bukan masalah. Kalian sudah putus, tapi kau masih. Daripada banyak bicara, lebih baik selesaikan. Aku khawatir, kau keluar dari grup Bengyun. Melepas saham dan kembali ke keluarga Yo. Yosong masih belum sepenuhnya percaya padamu. Belum sepenuhnya yakin. Jangan karena Cheng Yu. Semua usaha sia-sia. Aku yang salah padanya. Aku hanya ingin menebus kesalahan. Secara permukaan, kita sudah memutus pendanaan dari Hong Ye. Jika kita tidak bisa melewati krisis ini, rantai pendanaan Love Sen juga akan putus. Aku sudah menghubungi. Ayo Wu Huan, Wu Jin. Jika kita bisa mendapatkan sesuatu darinya, Yosong akan hancur. Kamu tahan dulu Yosong. Yuruzen Cheng Yu bayar aku yang tengani. Terima kasih. Netizen ini benar-benar menyebalkan. Lihat, aku bukan apa. Aku akan menghujat mereka habis-habisan. Ngetiknya cepat juga. Sekarang situasinya bagaimana? Kak Yu, meskipun ada yang membantu kita menghapus banyak video dan foto, tapi penyebaran opini terlalu cepat. Live streaming kita penuh dengan hujatan. Host kita sampai menangis dihujat. Love Sen menanyakan situasinya. Kata mereka opini akan pengaruhi harga saham. Ini bukan main-main. Mereka minta kita lakukan PR. Sekarang gimana? Bengyun sudah menghentikan dukungan dana untuk kita. Jika Sen juga berhenti, Jangan menasihati kebaikan sebelum meresahkan penderatan orang lain. Mereka semua disesatkan. Tidak tahu apa langsung memihak. iya, sebenarnya netizen juga tidak paham apa yang terjadi. Hanya terbawa emosi. Jika kita bisa mengungkap kebenaran, membalikkan opini, Mengungkap. Bagaimana caranya? balasan kenari, bagaimana judul ini? Lumayan bagus. Ayo cepat kerjakan. Ayo bergerak. Barry Marika Balasan. Pernyataan Cheng Yu di internet sudah sangat mempengaruhi harga saham kita. Pokoknya orang tua aku dan pihak Lin. Kamu harus cari cara menjelaskan. Ini sebenarnya bukan jalan buntu total. Menurutku kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk menguji As Heng. Maksudmu? Pei Zheng kembali kali ini pasti ada maksud tersembunyi. Sudah 10 tahun, aku sudah berkali-kali bilang padanya. Dia selalu menolak untuk kembali, tapi kenapa justru sekarang? Di saat seperti ini, dia memilih untuk kembali. Ini terlalu kebetulan, bukan? Baik. Dalam 1 jam, rilis pernyataan resmi. Tuduh Cheng Yu memalsukan fakta dan mencampur adukan kebenaran. Gunakan ini untuk menuntutnya. Hanya dengan membuat Cheng Yu terjepit, kita bisa tahu apakah Pei Zheng punya niat lain. Hanya dengan cara ini, reputasi Ling Group dan Fang Chuan bisa kembali. Ini ide bagus, sekaligus menyelesaikan 2 masalah. Tak tahu malu, masih berani menggengkam akan menentat kami. Akan kubalas sampai dia menyesal. Kak Yu, Wan Chuan juga merilis. Mereka bilang kinerja awal perusahaan, kami dibantu Wan Chuan. Karena hubungan tidak sah, ini lucu sekali. Apa hubungan tidak sah yang kami lakukan? Apakah semua telepon yang masuk ini dari mitra? Mereka cuma oportunis, hanya datang saat ada untung. Saat ada risiko, mereka langsung kabur. Pengkhianat. Ini bisnis, wajar kalau mereka begitu. Beritahu semua, 2 jam lagi ada konferensi pers. Kita bisa melewati ini. Apa yang akan kita umumkan? Perjanjian taruhan dulu, dan semua tekanan. Wan Chuan pada Hong Ye selama ini. Kak Yu, ini tidak baik. Bagaimana kalau kita membuat Wan Chuan marah? Kita sudah lama bermusuhan dengan Wan Chuan, apalagi. Aku tidak takut pada mereka. Tunggu. Ada pengguna anonim mengunggah video ini. Kalau suka merekam, silakan rekam sebanyak-banyaknya. Ini Ujin saat itu. Menggangguku di kamar mandi. Dia sendiri yang merekamnya. Rekam sendiri, unggah sendiri, buktikan sendiri. Apa maksudnya? Ini pasti jebakan. Kak Yu, lihat komentar di bawah. Arahnya berubah total, video ini membuktikan. Apa yang kami ketahui benar? Kalau begitu, ini menguntungkan kita. Bagaimanapun, setidaknya PR Wan Chuan sudah kehilangan kredibilitas. Kita menang, pasti menang, ini kemenangan. Internet terlalu cepat, kalau tahu dari dulu. Waktu itu ayam jerit, kan aku udah bilang. Harusnya dijual online, kan udah aku bilang. Masuk akal juga, kamu bikin presentasi aja. Kak Yu, balas dendam gini nggak boleh loh. Jensu kecil, kamu yang kerjain. Kamu yang usul, kamu yang kerjain dong. Kamu yang lakuin.
Direktur, Bapak datang? Kamu posting ini semua di internet. Mau bawa Wan Chuan mati bareng ya? Ayah. Jangan buru-buru, nanti darah tinggi. Wan Chuan benar-benar jatuh ke tanganku sekarang. Baik, anggap saja aku nggak pernah punya anak sepertimu. Tapi mulai sekarang, kamu jangan harap dapat warisan apapun dariku. Kak Yu, sekarang semua netizen dukung kamu mempertahankan hak, banyak juga yang dateng. Pertarungan kali ini keren banget. Kamu mau apa? Gak diterima ya? Ingetin aja, kamu udah bukan direktur Bengyun lagi. Kita juga nggak ada kerjasama bisnis, jadi nggak ada alasan buat kamu ada di sini. Tapi kita masih punya hubungan mantan. Tahu juga mantan ya? Sekarang tunanganmu itu, Lin Shu. Kalau gitu kita ngomongin perasaan aja. Maaf ya, udah statusnya mantan. Nggak bisa ngomongin perasaan lagi. Oke. Aku tahu dulu. Waktu suruh Liu Yu hapus semua video. Kasih nama aku di seluruh internet. Biar cewek-cewek bego itu tahu harus berterima kasih ke siapa. Ketawa apa? Kamu udah tahu dari dulu? Pasti dong, aku siapa? Lain kali kalau masih begini, berbuat baik tapi nggak ngasih tahu, aku bakal kasih semua jasa ke bos Liu. Aku kan khawatir sama kamu. Kalau nggak mau bikin aku khawatir, ya jangan lakuin hal begini. Gimana kalau Yosong deh? Kalau dia sadar, rencana kita bakal gagal total. Kamu juga bakal dalam bahaya. Percaya aku, kasih aku waktu lagi, pasti aku selidikin tuntas. Harus kasih waktu berapa lama lagi? Aku udah sabar 3 tahun. Masih harus sabar lagi? Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Yosong datang mencariku. Ini kesempatan bagus untuk menyelidiki Wan Chuan. Jangan-jangan ini tipuan? Yosong si licik itu. Kok tiba-tiba bilang begitu? Oke. Aku pasti mendukungmu. Kamu harus hati-hati. Besok siang. Ada apa cari aku? Masalah videonya? Kamu sudah nebak itu aku ya? Kita berdua memang kompak banget. Cheng Yu, lihat. Tetap aku yang paling mencintaimu. Kamu kena masalah. Pei Zheng sembunyi di Wan Chuan. Nggak bantu kamu sama sekali. Sedangkan aku, sekarang semua orang mencaci maki aku. Tapi aku senang, karena hanya aku yang bisa melindungimu. Cuma ngomong ini doang? Aku melakukan semua ini karena mencintaimu. Aku takut kamu pergi lagi,
makanya terus menyakitimu. Kasih aku kesempatan lagi. Kita berdua mulai lagi dari awal. Lihat. Beijing dan Linshu sudah bertenangan. Beri jalan buat kita. Caeng Yu. Kita berdua memang didiktirkan bersama. Kamu nggak sakit ya? Pertama posting foto dan video di online, terus pura-pura bantu aku membersihkan nama. Buat jebakan, pikir aku bakal menurut aja. Terus jadi burung kenari kamu? Aku nggak akan pernah maafin kamu. Kenapa? Kenapa apapun yang aku lakukan, kamu nggak bisa lihat aku lagi? Kamu nunggu Beizheng balik ya? Beberapa hari ini saham anjlok, orang tuaku sudah sangat kecewa. Kita nggak bisa biarin dia terus gila. Kalau pamanyo nggak bisa kendalikan Yojin, maka pernikahan kedua keluarga kita juga nggak bisa dilanjutin. Prospek keluarga Zhou memang bagus, tapi selama ada ranjau ini, bisa meledak kapan saja. Xiao Shu, kekhawatiranmu aku paham. Tapi tenang aja. Paman akan cari cara untuk mengendalikannya. Tapi setelah kejadian ini, Beizheng terlihat tidak ada masalah. So Beizheng, asalkan kita bisa menangani bom di tubuh Shenghua, dia bisa berbuat apa saja. Tidak akan meledak. Bagaimana cara menanganinya? Di dunia ini, hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia. Lau Shao ini kenapa sih? Beberapa hari tidak kelihatan. Sialan benar. Siapa kamu? Mau apa? Serahkan datanya. Aku sudah telepon polisi. Boss Pei. Kenapa kamu di sini? Sebagai direktur utama Wancuan, kamu bersama Zhao Keuangan membantu grup ini mencuci uang. Sekarang ada orang yang ingin membunuhmu, tidakkah kamu memikirkan jalan keluar? Omong kosong. Aku bekerja untuk Bos Yo. Bos Yo? Tidak mungkin. Bos Yo dan aku satu tim. Dia tidak mungkin melakukan ini padaku. Kalau begitu, kamu akan menjadi Lau Zhao kedua yang hilang. Lau Zhao? Tunggu. Aku mau bekerja sama denganmu, tapi file yang kuberikan ada passwordnya, dan aku hanya punya setengah passwordnya, sungguh. Dulu, semua urusan ditangani olehku dan Lau Zhao. Zhou Song tidak pernah terlibat. Aku khawatir. Zhou Song SI, bejingin ini mengkhianatiku. Jadi aku menyimpan semua bukti. Aku dan Lau Zhao, untuk keamanan, membuat setengah password masing-masing, jadi aku hanya punya setengahnya. Bagaimana aku bisa memastikan kamu jujur? Buka file itu. Jangan-jangan yang kamu berikan palsu. Sudah saat seperti ini, mana mungkin aku bohong? Asalkan kamu janji melindungi keluargaku. Aku akan patuh padamu, sungguh. Sudah ku bilang, pria tidak ada yang baik. Dulu aku pikir, Beizheng itu pria baik. Ternyata, anak orang kaya yang manja. Zhou Jian, jangan ditanya lagi. Diktator, Sinting, benar-benar tidak ada baiknya. Sekarang bos kecil Cheng, kembali ke mode workaholic yang tidak suka tersenyum. Aku takut dia akan menjadi kesepian dan tertutup lagi. Sang kecaya kecil untuk bos Castle Kita. Benar-benar salah memilih orang. Aku juga tidak menyangka kakakku akan seperti ini. Kakak Yu itu kuat mentalnya. Itu sudah jelas terlihat oleh semua orang. Tertutup, tidak sampai segitunya. Kakak Yu bukan hanya bos, tapi juga teman baik semua orang. Kita harus mencari cara untuk membuatnya tersenyum lagi. Bagaimana kalau kita lakukan ini? Kita carry sekumpulan kawak tampan. Lalu dia menyupikan hubungan ini bagaimana? Aku juga mau. Jangan bercanda, aku serius. Bagaimana menurutmu?
Menurutku ini metode yang cukup bagus. Oh iya, jangan lupa backup semuanya. Siapkan minimal 10 varian untuk setiap rasa, dan backup dengan baik. Saat kita di Singapura nanti, luangkan waktu untuk menjadwalkan pertemuan dengan semua distributor. Jangan sampai ada kesalahan. Kakak Yu, urusan perusahaan serahkan padaku. Kamu istirahat saja, jangan menangis lagi untuk si brengsek itu. Tidak worth it, kamu fokus saja memulihkan diri beberapa hari lagi. Bawa produk kita dan bersinar di pameran. Aku wanita karir yang kuat, mana mungkin menangis karena cinta. Sering-seringlah nonton video cowok tampan di rumah. Bikin panjang umur. Aku tahu, kamu kirim belasan video setiap hari, akan aku tonton. Dah. Video cowok tampan apa? Kenapa? Mau lihat? Aku kurang menarik ya? Sebenarnya, kamu bisa belajar lagi. Mereka ini cukup menarik, mau lihat? Kalau begitu ajarin aku dong. Aku tidak bisa. Ini juga bukan hal yang harus aku pelajari. Kalau begitu aku yang ajarin ya. Katanya kamu tidak suka nonton ini, di mana kamu belajar? Aduh. Sudah. Aku masih ada pekerjaan yang belum selesai, aku kerja dulu. Bukannya Chensu tidak akan kembali? Aku tidak tahu. Buka pintu, cepat sembunyi. Ini tidak bisa. Kakak Yu. Aku kembali. Pulang awal sekali. Xiaoyong, kami khawatir kamu murung. Lalu kami janjian untuk brainstorming. Untuk menyelesaikan urusan hidupmu. Tebak apa yang terjadi hari ini? Apa? Kakak Yu belum tahu kan? Belum tahu kan? Sejak kamu melawan Wan Chuan, banyak orang tergila-gila padamu. Sampai pusing 7 keliling. Bukan cuma pusing, tapi juga deg-degan. Apa itu anak orang kaya? Mereka menghabiskan banyak uang. Hanya untuk bertemu kakak Yu sekali saja. Meskipun aku juga merasa perkembangan ini sangat aneh. TAPI. Aku dan Xiaoyong sepakat. Cara terbaik untuk melupakan sebuah hubungan Adalah memulai yang baru. Jadi hari ini, aku dan Xiaoyong sudah memilihkan, ini semua adalah para elit pilihan kami. Bisa dibilang semua tipe ada di sini. Adik muda manis. Pria dewasa profesional. Dan yang ini. Kakak, kenapa kamu datang? Lihat. Kenapa kamu datang? Dasar playboy, sudah punya pacar baru. Masih mau merayu kakak Yu? Ini. Kalian, kakak Yu, harusnya memberi kami penjelasan. Penjelasan apa? Jadi, semua ini sudah kalian rencanakan dari awal, ya? Memang kami yang melakukannya. Tapi, pertunangan dengan Lin Shu itu kecelakaan. Ngomong-ngomong, bagaimana hasil mencari kucing hari ini? Kalian mempermainkan kami berdua. Tidak akan dicurigai Yosong kan? Tenang, rahasia mereka sudah kuketahui. Ngomong-ngomong, kalian berdua mau cari pacar baru untuk Cheng Yu ya?
urusan kami, kalian berani bocorin? Ini semua adalah grup Wan Chuan dan beberapa anak perusahaannya. Perjanjian transfer saham, asal kamu mau tanda tangan, segalanya milikku. Akan menjadi milikmu. Kamu mau main apa lagi? Kamu dapatkan semua ini, tidak peduli berapapun uang yang kamu keluarkan. Entah untuk membeli kembali Hongye, atau terus berinvestasi di Hongye. Aku tidak punya pendapat tentang ini. Anda yang mengajariku, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Syaratnya apa? Kamu masih ingat? Dulu kita memanfaatkan Shenghua. Dan urusan gelap dengan Hongye? Pei Heng kembali untuk menyelidiki hal ini. Dia sekarang sangat mungkin sudah mendapatkan dokumen dari Wu Jing. Bantu saya menggantikan dokumen ini. Peri dia pelajaran. Kita ayah dan anak akan terus bekerja sama. Tidak akan ada lagi kekhawatiran di masa depan. Ternyata Anda takut, baru ingat aku sebagai pion. Aku tidak akan dimanfaatkan olehmu lagi. Ketika kebenaran terungkap, kita berdua tidak bisa lepas. Nanti Burung Kanari, Anda benar-benar akan terbang. Ayah, ada apa Anda mencari aku? Apa maksudmu bertanya padahal sudah tahu, Asheng? Sejak kecil aku tidak banyak merawatmu, tapi kamu tetap anakku. Darahku mengalir di tubuhmu. Tapi mana ada anak yang setiap hari ingin membunuh ayahnya? Bagaimana menurutmu? Aku memanggilmu kembali kali ini. Untuk memohon, beri ayah jalan hidup. Dulu, Anda bersenang-senang di luar. Manfaatkan kematian ibuku, monopoli Shenghua. Aku hanya mengambil apa yang menjadi hakku. Anda sendiri tidak bersih. Jangan salahkan aku menemukan kelemahan Anda. Zheng. Kita ayah dan anak, seburuk apapun, tidak seharusnya sampai berperang seperti ini. Wan Chuan dan Shenghua, bukankah semuanya akan menjadi milikmu? Kita berdua mengalah, jangan bertengkar bagaimana? Bagaimana jika aku tidak mau? Halo, bagaimana dengan dokumennya? Kira-kira masih ada 28 jam lagi. Terima kasih. Antar saudara tidak perlu terima kasih. Nanti. Kenalkan aku dengan cewek cantik dong. Aku mana kenal cewek cantik. Kalau tidak, kasih aku si bos Cheng kecil. Pergi. Lihat kan, aku berhasil mengoreknya, pura-pura putus ya. Akuntan Sao itu, sudah kusuruh orang selesaikan. Kamu membunuhnya? Sayangnya Wu Jing jatuh ke tangan Pei Heng. Kita berdua di perahu yang sama. Selanjutnya, Pei Heng aku serahkan padamu. Setelah berhasil, bagian keuntungan Nancheng, aku akan memberimu 15 poin. Kau ingin menyeretku ke dalam masalah. Ini kan urusan melanggar hukum. Siapa bilang kau harus melakukannya sendiri? Kau punya banyak orang kepercayaan. Sudah bertahun-tahun kau membina mereka. Saatnya mereka membuktikan diri. Pulanglah, pikirkan baik-baik. Paman menunggu kabar baikmu. Langsung saja, ada apa? Tidak usah buru-buru. Tunggu sampai orangnya datang. Apa maksudmu? Lin Shu, apa maksudmu ini? Aku tahu kau dan Chinyu Tidacus. Terima kasih. Semua ini adalah rencanamu untuk kembali ke keluarga Yo, yang sudah disusun rapi. Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku datang hari ini bukan untuk menyatakan perang.
Tapi untuk memberitahumu bahwa aku memutuskan untuk membatalkan pertunangan. Sungguh, Sifat asli Zhou Song sudah kulihat. Kekekalan keluarga Zhou. Aku juga tidak mau ikut campur lagi. Aku, Lin Shu, akan fokus pada grup Lin. Siapapun yang merugikanku adalah musuhku. Nona Lin, lebih bijaksana dari yang kubayangkan. Tentu saja. Aku bukan tipe orang yang hanya memikirkan cinta setiap hari. Membosankan. Dulu kupikir hanya penerus Wan Chuan yang layak untuk putri grup Lin. Tapi berkat kalian, aku akhirnya mengerti. Pernikahan harus didasari perasaan agar bahagia dan langgeng. Aku yakin akan menemukan orang yang tepat untukku dan meraih kebahagiaan sejati. Sangat bijak. Bisa menerima, juga bisa melepaskan. Sayang sekali, tidak bertemu Bos Pei lebih awal. Kalau tidak, mungkin Yojin tidak akan ada urusan. Bercanda. Kenapa? Takut pacarmu di sebelah? Aku hanya bercanda. Sebenarnya, aku sangat kagum. Kalian bisa bersama. Dan aku agak iri padamu. Kaburnya burung kenari, sangat berani. Lin Shu, Azheng tadi benar. Kamu benar-benar hebat. Lagi pula di Jiangcheng, bisa mendapatkan gelar pengusaha wanita baru. Di bawah usia 30 tahun. Pei Zheng, kamu harus mengerti. Kalau berantem dengan Yosong, apa yang harus dihadapi? Pokoknya hati-hati dalam segala hal. Selain itu, aku sudah menyiapkan hadiah untuk kalian, semoga bisa membantu. Dan juga, aku sebentar lagi akan keluar negeri. Sampai jumpa. Tenang. Kamu tetap harus hati-hati. Cheng Yu, aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Kita harus selamanya bersama. Kartu tambahan ini tidak ada limitnya, passwordnya ulang tahunmu. Ingat, masalah yang bisa diselesaikan dengan uang, bukan masalah. Singapura memang banyak orang Tionghoa. Tapi larangan di sana berbeda dengan di dalam negeri. Jadi, aku sudah menghubungi teman di Singapura. Nanti akan menemani kalian sepenuhnya. Bagus. Tapi sebenarnya, aku masih bingung mau pergi atau tidak. Bagaimana menurutmu? Masalah Wan Chuan belum selesai, kalau terjadi sesuatu. Aku sangat khawatir denganmu. Tenang, ada aku dan Liu Yu. Ini bukan kesempatan. Yang sudah lama kamu perjuangkan, jangan disia-siakan. Tapi kalau terjadi sesuatu padamu, aku mana bisa memikirkan itu. Tidak akan terjadi apa-apa. Kita tidak perlu membayangkan hal yang belum terjadi. Lebih baik kamu pikirkan bagaimana memamerkan produkmu di pameran. Ada satu hal yang penting. Kapan kamu pindah ke sini, tinggal bersamaku. Nanti saja, aku dan Chen Su. Senang tinggal di sini. Benarkah? Kalau kamu pindah ke sini, kita bisa jalan-jalan bersama. Bekerja bersama, di malam hari. Kita bisa bersantai di sofa, nonton film bersama. Minum sedikit anggur. Kedengarannya enak, apakah benar akan terjadi? Tunggu sampai semuanya selesai, perusahaan kita semakin maju. Hidup kita juga akan semakin baik. Tapi satu hal, minummu harus dibatasi. Nanti kamu tidak bisa mengontrol diri. Apa yang kamu bicarakan? Kapan aku tidak bisa mengontrol diri? Kamu sekarang sudah begini padaku. Aku sedang sibuk packing, gak ada waktu buat ngomongin ini. Nanti kalau aku menang, baru aku ajarin kamu. Aku yang jemput, pesawatnya malam begini, malam ini juga bakal hujan. Jangan-jangan pesawatnya gak bisa terbang. Gak apa-apa kali, Zhao Yong udah nunggu di bawah. Kamu sibuk aja deh.
Lau Pei, passwordnya udah kebuka. Data Wujing lengkap banget. Oke, aku langsung ke sana. Kak Sheng, mana Kak Yu? Dia masih dandan belum selesai. Bukannya dia udah turun? Udah turun. Yojin, kamu mau apa? Mau apa? Menikah denganku. Di bawah saksi langit dan bumi ini. Kita jadi suami istri yang sesungguhnya. Kamu lucu banget. Aku lebih baik mati daripada. Masa iya aku mau kamu mati? Aku mana tiga kamu mati. Kamu kan burung kenari yang aku pelihara. Kalau burung kenariku patah sayapnya, mau nggak mau aku yang memandikanmu sendiri. Mendantanima. Kamu hanya milikku. Aku seneng banget, aku jago kok. Kamu mau apa, Yojin? Nggak tahu. Lepasin aku, Yojin. Kamu gila banget. Lepasin aku. Lepas. Kamu nggak ngerti apa itu cinta. Waktu kamu selamatkan grup Hongye dulu, aku akui. Aku emang ada sedikit rasa terima kasih padamu. Tapi rasa terima kasih itu sudah hancur perlahan oleh cintamu yang menyimpang. Dan kontrolmu yang gila. Cinta yang menyimpang. Kontrol yang gila. Terus aku harus mencintai seperti apa? Kenapa nggak ada yang pernah kasih tahu aku? Cheng Yu, aku cuma pengen sama kamu. Setelah APA, Yojin. Baik penderitaanmu maupun penderitaannya. Mari kita hentikan di sini. Cheng Yu, aku. Yojin, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, jangan ganggu aku dan Pei Sheng lagi. Cheng Yu, aku mau tanya satu hal terakhir. Kalau dulu aku menghargaimu seperti Pei Sheng, apakah kita bisa bersama juga? Sekarang ngomongin ini. Sudah tidak ada artinya lagi, Yojin. Sejak hari kamu mengendalikan Cheng Yu, sudah ditakdirkan tidak bisa bersama. Ketua Grup Wanchuan, Yo Song, terbukti bersalah atas pencucian uang, penggelapan pajak, dan menghasut pembunuhan. Direktur Eksekutif Grup Wanchuan, Yo Jin, terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti memasuki rumah orang lain secara ilegal dan menculik, serta melukai orang lain dengan sengaja. Manajer proyek Wujing, terbukti bersalah membantu pencucian uang. Ketiganya telah ditahan polisi. Mereka akan menghadapi hukuman hukum. Ini sudah selesai, ayo kita minum bersama. Sebagai penutup yang sempurna. Bersulang. Menurutku,
Ini namanya karma. Orang tidak boleh melanggar hukum, kan? Tapi Nona Lin ini memang menarik. Bukti yang dia berikan sangat membantu. Syukurlah semuanya lancar. Pameran di Singapura juga sudah selesai. Kak Yu, apa rencanamu selanjutnya? Rencanaku selanjutnya. Sebenarnya saat ke Singapura kemarin, aku sudah mencapai kesepakatan dengan beberapa distributor luar negeri. Nanti, kita akan mendirikan aliansi snack lokal di luar negeri, tidak hanya merek-merek terkenal, tapi juga produk-produk baru. Akan mendapat kesempatan tampil di panggung yang lebih besar. Kalau begitu, snack kita segera bisa mendunia. Berlebihan. Lau Pei, kamu harus terus berusaha. Bos Cheng fokus ke bisnis. Sepertinya tidak mau menikah denganmu. Kak Yu, kita ini wanita karir. Pria, minggirlah. Aku tidak suka dengar omonganmu. Di sini memang ada playboy, tapi juga ada yang berkualitas tinggi. Siapa? Misalnya Bos Liu kita, kan? Bos Liu sangat hebat. Ekspresimu bagaimana sih? Apa kamu tidak setuju dengan perkataanku? Aku kasih tahu kamu. Kakak Yu akan pergi ke luar negeri selama setahun, dan aku adalah kepala utama grup Hongye. Nanti. Hati-hati bicara, aku pendendam. Bos Lu terlalu berani. Pukul dia. Bos Liu, kamu bagaimana? Yakin? Tentu saja, aku bilang, ingin membawa Hongnya lebih tinggi dan lebih jauh. Aku tidak akan melewatkan kesempatan apapun. Baik. Kalau begitu aku mendukungmu. Kamu, lakukan saja yang kamu suka. Di rumah ada aku. Aku tentu tidak khawatir dengan ketulusan Bos Pei padaku. Bukan berarti bisa datang kapan saja, tapi uang tiketmu, aku tidak tanggung biayanya. Tidak apa, kamu bisa ganti dengan cara lain. Cara apa ini? Ceritakan dong. Kamu fokus saja pada rencana karirmu. Sudah pegang tangan, suasana sudah begini, ayo cium. Sayang dong. Kamu ngapain? Kamu serius? Sayam dong. Sudah cukup? Sudah, bersulang. Untuk masa depan Hongye yang lebih baik. Berseleng. Baik, kalian sudah bekerja keras, nanti aku kasih bonus. Baik, sampai di sini dulu. Dadah. Masih bekerja? Kenapa? Kaget aku. Coba masakanku. Masak apa? Jangan pegang aku. Aku bukan anak kecil. Memangnya kenapa? Aku suka merawatmu. Kok buat banyak sekali? Coba mie 3 rasa. Sup buah naga dan jamur kuping. Piring buah pilihanmu. Enak sekali. Setiap hari bisa buat berbagai macam, menurutku. Kamu jadi direktur, sayang sekali. Seharusnya jadi koki. Tidak bisa, aku hanya masak untukmu. Jangan, aku tidak punya uang, bayar koki semahal kamu. Aku tidak butuh uang, kamu bisa bayar dengan cara lain. Setiap hari cuma bicara hal tidak jelas. Kasih aku buah naga. Bagaimana? Enak tidak? Manis banget. Aku masih ada hadiah buat kamu. Hadiah apa? Apa ini? Buka aja lihat. Kamu ngintip keranjang belanja aku ya? Ini kan tas yang selama ini aku pengen. Ngurasin keranjang belanja pacar, itu kewajibanku. Masih ada satu lagi di dalam. Apa ini? Kacamata hitam. Suka? Jangan-jangan dikasih mobil? Iya. Kita coba test drive yuk. Oke. Makan dulu sampai habis. Ayo. Ini sopnya. Ada bunga-bunga kecil juga. Enak nggak?
Ternyata nyetir mobil rasanya kayak gini ya. Aku suka. Kalau suka ya syukur. Aku harap kapanpun dan dimanapun. Kamu bisa mengendalikan hidupmu dengan bebas. Seperti belajar nyetir tadi. Tapi mobil ini sama yang di rumah. Iya. Mubazir. Sekalipun bos besar, nggak boleh sembarangan buang uang. Kalau gitu kamu yang urus aku dong. Ngurusin kamu? Hak apa yang aku punya buat ngurusin kamu? Nikah sama aku. Biar gini. Kamu bisa ngurusin aku. Nikah sama kamu? Jangan-jangan kamu rencananya nembak aku cuma segini-gini aja. Nggak kok. Jaga-jaga kalau suatu hari aku dapat inspirasi terus tiba-tiba nembak kamu. Kamu harus siap-siap. Gak apa-apa, kalau aku benar-benar belum siap. Aku bakal nolak kamu di tempat lamaran. Acara lamaran kan cuma butuh satu orang yang dipermalukan. Mau mempermalukan aku? Kok marah? Kalau gitu coba kamu lamar aku. Lamar dong. Ayolah lamar. Kamu mau aku lamar? Lamar dong. Tuan Pei, apakah kamu bersedia menikahi Nona Cheng? Dan mencintai, merawat, menemani dia seumur hidup? Baik dalam kesehatan maupun sakit, baik dalam kekayaan maupun kemiskinan. Kamu mau? Aku mau. Begitu juga dengan Nona Cheng. Kamu mau menikahi Tuan Pei sebagai istri, dan mencintainya, merawatnya, menemaninya seumur hidup. Baik dalam kesehatan maupun sakit, baik dalam kekayaan maupun kemiskinan. Kamu mau? Aku mau. Mari kita bersama-sama masak ke dalam penyampaian cinta, lempar buket bangga. Sini. Chen Su. Jadi pacarku ya. Setuju dong. Peluk dong, lebih aktif dikit.